Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,21% ke angka 6.628. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Antam hari ini terlihat mulai bergerak naik. Apakah saat ini ada potensi Antam untuk kembali naik menuju harga 2000 atau ini hanya kenaikan sementara? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini bisa kita lihat naik 2% lebih ke harga 1855. Tapi cara tren jika kita perhatikan Antam saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50-150 dan sudah turun di bawah support psikologis di harga 2000. Tapi saat ini Antam belum sempat mendekati support di 1800 sudah bisa bergerak naik. Tapi tetap saja walaupun hari ini naik 2% lebih, cara tren ini belum aman. Sebelumnya memang bisa kita lihat Antam sempat turun mengetas 1800, satu sideways dan bisa naik kembali. Tapi saat ini menurut saya masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1800 walaupun hari ini naik 2% lebih. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Dan asing juga sama masih terus distribusi saham Antam ini. Jadi Antam walaupun hari ini bergerak naik, tetap menurut saya harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 1810 sampai perdagangan hari ini. Minggu ini saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1900. Tapi ingat ini merupakan resisten terdekat. Apabila Antam mencoba break 1900 masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit karena ada potensi kembali turun mengetes 1800 karena saat ini belum turun mengetes support ini. Jadi untuk teman-teman hari ini belum sempat untuk membeli saham Antam, paling aman menurut saya tunggu kembali di sekitar 1800. Lihat apakah Antam masih bisa bertahan di atas support ini. Apabila masih bisa bertahan, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Pun memang saat ini ada satu sentimen positif karena harga emas mulai bergerak naik. Jadi Antam mungkin akan diuntungkan dengan kenaikan harga emas. Walaupun Antam tidak fokus 100% di emas. Tapi bisa kita lihat 2 hari terakhir ini saham-saham yang bergerak di sektor emas mulai bergerak naik. Tapi tetap saja saham-saham tersebut trennya masih belum ada tanda-tanda reversal trend. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Jadi untuk teman-teman yang belum entry, sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar walaupun Antam minggu ini ternyata masih bergerak naik. Jadi paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 1800. Apabila teman-teman bisa dapat di sekitar 1800 pada saat berhasil bertanda rebound, menurut saya itu akan lebih aman. Apalagi bisa kita lihat tadi kenaikan 2% lebih ini malah ada distribusi. Jadi seperti posisi candle ini sempat ada candle hijau tapi malah dibuat turun kembali. Jadi untuk Antam tetap harus hati-hati walaupun hari ini naik. Dan untuk Inco bisa kita lihat Inco hari ini juga naik 1% lebih ke 6.150. Dan sama Inco juga trennya masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat rebound dari 6.650 tapi mencoba naik kembali di atas garis EMA 150. Gagal break, saat ini terus bergerak turun. Dan Inco memang saat ini dekat dengan support 6.000 dan kemarin sudah mengetes support ini dan hari ini masih bisa bertahan. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Tapi untuk Inco bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini hari ini masih ada akumulasi. Dan asing terlihat hari ini masih distribusi. Tapi untuk Inco bisa kita lihat 2 minggu lalu asing terus masuk akumulasi saham Inco. Jadi Inco walaupun sama-sama bergerak naik tapi Inco masih ada akumulasi. Jadi untuk Inco sama juga seperti Antam, ada potensi untuk technical rebound sementara, tapi untuk Inco resisten terdekat saat ini di 6.400. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support 6.000, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Inco juga masih kesulitan untuk naik di atas 6.400 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini juga belum entry dan pingin entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di dekat support 6.000. Jadi jangan paksakan untuk entry walaupun Inco masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar 6.000 sampai 6.050, maksimal 6.100 untuk entry-nya. Selanjutnya ITMG bisa kita lihat cara tren saat ini trennya masih bergerak sideways.
Bisa kita pantau. Satu minggu ini mencoba untuk break resisten 38.500 memang masih gagal break. Tapi ITMG masih kuat berada di atas support MA50 150. Untuk support MA50 saat ini di sekitar 37.125. Untuk support MA150 di sekitar 37.300. Dari kemarin sempat mendekati garis MA 150, hari ini masih bisa rebound. Tapi secara tren memang saat ini mulai sideways kembali. Tapi bisa kita lihat untuk tren jangka menengah, ITMG saat ini sudah mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk ITMG jika kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi, tapi asing terlihat hari ini distribusi. Setelah sebelumnya satu minggu terakhir bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ITMG satu minggu ini masih ada potensi untuk sideways dan naik kembali mengetes harga 38.500. Jadi untuk ITMG menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break resisten ini, ITMG akan mulai uptrend kembali dengan target berikutnya di 40.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli saham ITMG pada saat break garis MA50 150, saat ini masih bisa hold dengan trading stop mulai di 37.000. Selama ITMG tidak turun di bawah 37.000, secara trend menurut saya masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum entry, paling aman menurut saya ada tunggu kembali di sekitar 37.000 sampai 37.300 untuk entry-nya. Jadi jangan paksakan untuk entry di dekat resisten karena secara tren saat ini masih sideways. Jadi karena masih sideways, apabila gagal break resisten terdekat masih ada potensi kembali turun menuju support MA50 150. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham MAPI. Saham MAPI pada saat live streaming sama member-member pada hari Minggu, saya menyarankan untuk pantau saham MAPI ini. Alasannya karena saat itu berada di sekitar support MA50. Jadi secara tren MAPI sebenarnya trennya masih oke untuk tren jangka menengah, bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend dan beberapa kali jika kita pantau setiap kali mengatas garis MA50 MAPI masih bisa rebound dan bergerak naik kembali. Dan jika kita lihat hari Senin berhasil rebound dari garis MA50, hari Selasa kembali turun mengatas garis support MA50, hari ini masih bisa bertahan dan naik kembali. Jadi sampai saat ini support MA50 masih kuat menahan penurunan dari saham MAPI. Jadi secara tren MAPI saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan untuk resisten kuat memang masih di sekitar 1.600. Dan minggu ini MAPI belum sempat naik menyentuh harga 1.600. Kemarin baru di sekitar 1.580. Dan hari ini di sekitar 1.570. Tapi support MA50 saat ini di sekitar 1.470. Dan garis MACD sebelumnya sempat turun saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan bisa kita lihat kenaikan 5% lebih hari ini malah ada distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi. Jadi beda dengan hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin turun 4% lebih malah ada akumulasi. Tapi saat ini asing terlihat sudah mulai take profit. Jadi untuk MAPI walaupun hari ini masih berhasil bangkit dan naik lumayan tinggi 5% lebih, tetap harus hati-hati apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis MA50 sampai harga 1.500. Jadi minggu ini memang masih ada potensi untuk kembali mendekati harga 1.600, tapi apabila teman-teman pantau pada saat mendekati atau mengetes 1.600 ternyata masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena kenaikan hari ini malah ada distribusi dan asing sudah mulai keluar kembali. Jadi teman-teman bisa swing trade, take profit dulu apabila gagal break resisten 1.600. Selalu tunggu kembali di sekitar support MA50 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman bisa hold terus selama support MA50 tidak terlewati. Jadi tergantung trading style teman-teman. Apakah teman-teman mau swing trade atau teman-teman mau hold saja selama trennya belum patah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.